Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husnul Wafa dari Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang data kuesioner primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat dan direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui cara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Uji SPSS untuk data primer. Urutannya itu ada statistik deskriptif yang sudah kita jelaskan waktu minggu kemarin. Habis itu uji kualitas data, yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, sekarang kita akan membahas ini. Setelah itu uji asumsi klasik, habis itu uji regresi linear berganda, habis itu uji hipotesis, uji T hitung dan uji F hitung, dan uji koefisien determinasi. Ini pengertian statistik deskriptif ya. Nah, ini uji kualitas data. Uji kualitas data adalah ujian disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Uji validitas. Jadi ada dua pengujian. Satu uji validitasnya. Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Nah, cara pengujiannya itu dengan melihat nilai corrected item total correlation lebih dari sama dengan 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Nah, yang kedua itu ada uji reliabilitas. Adalah pengujian yang dilakukan terhadap bukti-bukti pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Cara pengujiannya itu adalah dengan melihat nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6 pada tabel reliability statistik. Nah, sekarang kita mulai pengujiannya ya. Kita buka SPSS. Seperti biasa, kita buka datanya. Oke. Nah, ini datanya. Ini desimalnya sebentar ya. Kita jadi 0 dulu. Sudah, kita lihat data view-nya. Nah, ini data view-nya. Jadi di sini ada B01, B02, B03, B04, B05, B06. Nah, ini adalah variabel X1 dari B1 sampai B6. Nah, di sini juga ada M01, M02, M03, M04, M05A. Jadi M01 sampai M05 itu adalah variabel X2. Yang di sini ada W1, W01, W02 sampai W07. Nah, ini adalah variabel X. Nah, dari angka-angka ini 5, 3, 5 gitu, itu adalah kayak pertanyaannya gitu, jawaban pertanyaannya kayak yang tidak setuju, sangat setuju, biasa saja, atau netral, ya kayak gitu. Nah, kalau sekarang kita kalau pengen uji ngambil keputusan lewat statistik deskriptif itu ubah dulu ya. Ini data ini menjadi numerik. Ya, caranya saya seperti kemarin, record into the same variable. Ya gitu.
Nah, sekarang kita akan menguji data reliabilitas. Nah, ini kita hapus saja. Sekarang kita buka analyze, scale, reliability analysis. Dari B01 sampai B06 itu di blok. Situ kita oper ke item, statistik, scale if item delete. Udah, kita klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Jadi untuk memudahkan kita untuk interpretasinya, kita masukin semua dulu ya. Analyze. Sama kayak seperti tadi. Sekarang kita maaf, ini balikin dulu. M1 sampai M5 item. Kita cek sudah ya, scale if item deleted. Oke. Satu lagi, analyze, scale, dan limit. Ini kita keluarin dulu. Kita cek lagi untuk memastikan. Oke. Nah, ini dia hasil outputnya ya. Nah, sekarang kita akan interpretasi dari variabel X1. Ini case processing summary. Jadi di sini ada jumlah data, ada 171. Nah, itu semuanya valid. Ada 100%. Gitu. Nah, reliability statistiknya itu kan kita lihat crown batch alpanya itu ya. Nah, crown batch alpanya itu 0,767. 0,767. Nah, kita lihat di ini. Uji reliabilitas. Nih, caranya itu melihat nilai crown batch alpha lebih dari 0,6. Nih. Nah, crown batch alpanya itu 0,767. Nah, jadi ini lebih dari 0,6. Jadi dikatakan data ini reliable. Nah, sekarang kita akan uji valid datanya, validasi. Item total statistik. Nah, di sini kan nih, tuh. Cara ngujinya itu melihat corrected item total correlation lebih dari sama dengan 0,3. Tuh. Kita lihat corrected item total correlation 0,167 nih. Tadi kan 0,3. Nah, ini jadi dari B01 sampai B06 itu di atas dari B0,3. Jadi bisa dibilang data ini, pernyataan ini valid ya. Item ini valid. Nah, sekarang kita akan masuk ke variabel X2-nya. Di sini ada case processing summary. Nah, sama kayak tadi, angka yang valid itu ada 171 datanya. Nah, totalnya 100%, jadi masuk semua, kurang lebih gitu. Habis itu kita akan uji reliability statistiknya. Jadi kan crown batch apa itu harus lebih dari 0,6 ya. Nah, ini 0,818. Jadi bisa dibilang nilai data ini, item ini reliable. Nah, sekarang kita akan uji validasinya atau validitas ya. Kita lihat corrected item total correlationnya itu kan harus lebih dari sama dengan 0,3. Nah, dari M01 itu sampai M05 itu valid ya. Jadi dia tuh ngelebihin 0,3. Jadi bisa dibilang item ini valid. Nah, sekarang kita ke variabel X. Di sini ada sama ya kayak tadi, valid datanya ada 171. Habis itu kita cek
uji reliability statistiknya, crown batch apa lebih 0,778 itu lebih besar daripada 0,6. Jadi dikatakan item atau data ini reliable. Sekarang kita akan uji validitas item total statistik. Nah, dilihat corrected item total correlationnya lagi, kan harus di atas, maksudnya nilainya itu harus lebih dari sama dengan 0,3 nih, 0,451, 0,567, 0,443, 0,538, 0,567, 0,541, 0,441. Nah, dari W01 sampai W07 ini nilainya di atas 0,3 semua. Jadi bisa dibuat pernyataan bahwa item ini valid ya. Kayaknya sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.